Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita udah memasuki bulan Desember. Ini saatnya minggu kedua. Tak terasa kita sudah lagi mau Natal. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran Tuhan yang datang turun ke dunia ini. Kini saatnya kita juga untuk mempersiapkan hati kita, tubuh kita untuk beribadah. Karena kebaikan Tuhan yang luar biasa di hidup kita semua. 1 minggu Tuhan sudah melihara. Kini ucapan syukur kita naikkan untuk Dia, Raja di atas segala raja. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk saat teduh sebentar, merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang 1 minggu ke belakang.
sampai bumi. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Sampai akhir nafas di hidupku, hal yang termulia ini hidupku.
Berikan kami hati yang baru, hati yang penuh kasih Tuhan. Kami hari ini Bapa, dengan kerendahan hati kami datang di altar-Mu. Dengan segala beban kami mau lepaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, yang siap memuji nama Tuhan, yang siap menyembah Dia. Katakan amin. Nama Tuhan. Bisa kasih tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus baik, Tuhan itu pilihan kita. Amin.
Kita harus tetap semangat memuji nama Tuhan karena Dia sungguh baik. Dia rela mati bagi kita. Dia rela bangkit untuk kita semua. Tak terasa 1 tahun sudah mau selesai di 2024 ini. Segala kejadian yang sudah kita alami masing-masing, baik itu susah, baik itu senang, baik itu dikala kita sedih, dikala kita bahagia, semua itu bentuk kasih Tuhan pada kita.
Buktinya Tuhan masih ada buat kita di saat kita sedih, di saat kita senang. Kita mau bersyukur dan kita mau tetap setia pada Tuhan. Sekalipun hidup ini susah, kita mau tetap setia. Sampai nanti kita menutup mata, kita tetap percaya sama Tuhan.
Bapa, sampaikanlah melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap melakukannya juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya merenungkan pujian terakhir ini, saya tidak bisa melakukan banyak hal untuk dapat membalas kasih Tuhan. Namun seperti pujian tadi, saya mempercayai Tuhan beri aku kekuatan untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Lagu pujian tadi enak. Lagu pujian tadi itu sungguh menyentuh hati, ya, menyentuh pikiran, menyentuh emosi. Tapi seberapa kita punya kekuatan untuk tetap setia sampai akhir melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seberapa setia kita kepada Tuhan? Seberapa setia kita bisa memegang teguh apa yang kita perkatakan di hadapan Tuhan ketika ibadah, ku kan tetap setia sampai pada akhirnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, suatu kali sebelum saya setengah bertobat dan setengah tidak bertobat, itu artinya tidak bertobat. Saya pernah berpikir bahwa malu jadi pendeta. Alasannya apa? Saya tidak bisa pulang kampung dengan menunjukkan siapa saya. Kalau pulang kampung tentunya Bapak Ibu Saudaraku, ini di momen-momen Natal ketika pulang kampung, ke kampung halaman, ke rumah orang tuanya, pastikan bahwa kita tidak dengan tangan hampa. Sudah merantau puluhan tahun, pulang tangan kosong. Di situ saya merasa malu kapan saya bisa pulang. Ketika ditanya, kamu kerja apa no? Pendeta. Yang pertama kali ditanyakan orang-orang kampung adalah anaknya udah berapa? Yang kedua, tinggal di mana? Secara logika, Bapak Ibu kita menjawab, dengan lantangkah kita ketika kita belum mempercayai bahwa kita itu sungguh sangat berharga di hadapan Tuhan, kita akan merasa malu mikir 10 kali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Berapa anak menok? Banyak berapa sekarang? Laki berapa? Perempuan berapa? Bapak Ibu, pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang biasa, tapi sebenarnya pertanyaan yang menyakitkan bagi orang-orang yang belum beres. Belum beres. Kenapa? Karena punya anak itu sebuah harga diri. Sebuah harga diri bahwa saya sudah merantau, Anggap aja kalau merantau itu bekerja, punya istri, punya anak, saudaraku. Itu suatu kebanggaan seseorang, anak manusia, punya keluarga, punya anak, punya harta.
Ada banyak orang pulang kampung dengan mobil sewaan. Ya, lumayan pencitraan. Itu yang dulu pernah saya renungkan dan saya pikirkan. Sungguh mengikut Tuhan, melayani Tuhan itu tidak membuat saya percaya diri. Untuk apa? Untuk bisa membanggakan diri di hadapan orang-orang. Merantau puluhan tahun, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya merantau itu sejak lulus SMP. Ya, lulus SMP umur berapa? Tahun 91. Tahun 91 lulus SMP, saya sudah merantau ke Sumatera, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, terhitung mulai dari hari ini sudah berapa puluh tahun. Dan itu membuat saya hampir 10 tahun, sejak tahun 91 saya belum mempercayai bahwa saya itu sangat berharga di hadapan Tuhan, sehingga saya berkata sebelum saya berhasil saya tidak akan pulang ke rumah. Bertahan sampai 9 tahun baru berani pulang mengunjungi bapak dan ibu. 9 tahun saya bertahan untuk membuktikan bahwa saya merantau sudah berhasil. Ternyata 9 tahun belum jadi apa-apa. Baru saya kuliah lagi, belum jadi apa. 9 tahun kemudian pulang. Berapa banyak di antara kita yang tidak menengok orang tuanya? Tahu masih ada nggak? Yang belum menengok orang tuanya. Justru ketika di Lampung saya sering pulang, tapi ketika di Purwokerto yang Jaya sudah dekat, malah nggak pulang-pulang. Ya gitu ya. Dari Lampung itu berapa jam? Ya, jam 3 sampai jam 3. Kalau dari Purwokerto ke Malang itu cuma 9 jam naik kereta. Itu pun hampir 5 tahun saya baru bisa pulang ketika ada musibah, rumah mau roboh. Kalau nggak dipaksa seperti itu, saya tidak pulang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum saya sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, saya tidak punya kepercayaan diri untuk mengaku ini saya, bahwa saya melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan sebagai seorang pendeta. Ya, istri saya bilang, pulanglah, walaupun kamu sendirian, tidak apa-apa. Kalau kamu nunggu punya uang, kamu tak akan pulang-pulang. Benar nggak Pak Bintang? Kalau nunggu uang, punya uang banyak, kita nggak akan punya keberanian, ya, untuk mengunjungi yang udah puluhan tahun nggak pulang, 5 tahun ke atas nggak pulang, mau pulang kampung mengunjungi bapak ibu, pulang tangan hampa, nggak punya keberanian. Istri saya mendorong saya, pulanglah, ya, dengan iman, ya, dengan iman, ya. Ketika kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sudah mentok, ya, sudah mentok, saudaraku, ya, sudah mentok. Kerja puluhan tahun, kalau orang lain kerja puluhan tahun punya A, B, C, D dan Z, ya, saya kerja puluhan tahun, ya, punya apa? A, B, C, D dan Z.
Ya. Aku punya Tuhan yang besar. Kadang ketika ada bisikan setan, ya, ada bisikan-bisikan, katanya punya Tuhan yang besar. Kenapa hidupmu begitu-begitu saja? Itu kadang ada intimidasi seperti itu, saudara. Katanya punya Tuhan Yesus yang besar. Kenapa hidupmu tak pernah berubah? Mengalami perubahan, ya, dari satu level ke level yang berikutnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita mengikut Tuhan? Itu tergantung dengan sebuah pencapaian dengan nominal hasil, ya, angka-angka. Mari kita renungkan Bapak Ibu pujian yang terakhir tadi. Ku kan tetap setia melayani Tuhan sampai akhir, ya kan? Melayani Tuhan tanpa kehadiran tidak bisa. Melayani Tuhan itu disertai kehadiran. Apa yang mungkin kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Di situ Tuhan turun tangan dan sesuatu terjadi. Mukjizat itu terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertama kali ketika saya awal-awal melayani di gereja ini, hampir 1 tahun plus 1 tahun. Tiap kali mulai ibadah saya tidak bisa membuka mata. Kenapa? Saya biasa ibadah. Sekali ibadah 300 orang, sekali ibadah 400 orang. Ketika datang ke Purwokerto melayani, yang datang ketika ibadah dimulai jam 10, waktu itu jam 8, yang datang cuma 5 orang, 7 orang, 10 orang. Tuhan, saya nggak berani melihat. Ketika melihat menoleh ke belakang, ya, rasa-rasanya. Kalau saudara memikirkan hal itu, ya, rasa-rasanya ketika jam ibadah dimulai yang datang cuma 5 orang, 10 orang. Bukankah ketika tahun 2012 hanya tinggal tersisa 25 orang? Itu pun udah hampir kocar-kacir. Kalau Bapak Ibu mengingat kembali ke belakang tahun 2012, di situ saya menangis setiap hari, walaupun tidak bisa keluar air mata. Ketika saya tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan, ini aku. Saya tadinya tidak puas melayani, ya, sudah meninggalkan semua kenyamanan saya. Ternyata hasilnya tidak memuaskan hati secara real, saudaraku yang saya tidak puas. Sampai 2 tahun pertama rambut saya yang tadinya hitam kelam jadi mulai memudar, memutih, ya, mengkilat. Saya hampir, ya, menyerah. Kenapa? Tuhan, apakah pelayanan itu seperti ini, ya? Tidak seperti waktu-waktu kemarin, ya. Seperti tiap hari bertambah-tambah jumlahnya, ya. Tiap hari bertambah-tambah jumlahnya. Tiap minggu bertambah-tambah jumlahnya. Dan tiap minggu, tiap bulan bertambah-tambah yang siap melayani. Tidak melayani seorang diri. Saudaraku yang di situ, ya, Tuhan mengajarkan kepada saya, ya, ini zona nyaman. Yang tadinya tidak memikirkan berbagai hal logistik, kebutuhan hidup termasuk rumah tempat tinggal, ya kan, termasuk sandang, ya, termasuk pangan, semua tercukupi tanpa memikirkan
dan tiap bulan tinggal menikmati makan jalan-jalan. Kalau tugasnya cuma kunjungan, Bapak Ibu. Karena ada pendeta yang tugasnya cuma kunjungan. Ya. Nah, ketika saya harus mengambil sebuah keputusan dan memutuskan untuk sebuah keputusan yang begitu menentukan hidup saya ke depannya, berangkat dari nol, ya. Bulan pertama saya lihat rekening, kok nggak ada tambahannya, malah berkurang biaya ATM. Bulan kedua saya tunggu, oh iya, rupanya benar-benar nol, saudara. Berarti 2012, ya, di Purwokerto masih ingat itu bahwa masih 800 UMR-nya ya, 800. Sementara di Lampung itu sudah 2, bawa uang 1 juta ke Purwokerto Kia-Kia. Tahu Kia-Kia? Pesta pora. Ayo semua makan, ya kan? Sepertinya enteng-enteng. Masuk bulan yang kedua uangnya habis. Nyari uang. Masih ingat? Ketika mau Paskah, mau ngasih makan anggaran 50 orang, cari nasi kotak, nasi ayam harga 5.000. Keliling Purwokerto, gimana supaya dapat harga 5.000, supaya dapat memberi makan konsumsi untuk 50 orang. Akhirnya dapatlah di Unsur harga 5.000 dengan asumsi mengumpulkan dana untuk perayaan Paskah dengan makan cuma 500.000. Itu pun seperti 5 juta. Angkat tangan, Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita angkat tangan, di situ Tuhan turun tangan, saudara. Begitu juga ketika saya merasa bahwa yang tadinya Tuhan, aku melayani Engkau, ya kan? Kalau boleh mengutip, ya kan? Ada murid Yesus dalam Alkitab mengatakan, apa yang ku dapat kalau aku mengikut Engkau Tuhan? Ya, saudara baca ada antara salah satu murid pernah mengatakan hal demikian. Itu murid Yesus di antara 12. Kalau aku mengikut Engkau, apa yang ku dapat? Kalau aku melayani Engkau, apa yang ku dapat? Saya mengulang kesalahan yang sama. Tapi setelah saya memberikan hati, Tuhan, dengan caramu Kau menolongku, maka di situ Tuhan turun tangan dan mukjizat terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ini ayat yang menarik, ini ayat yang populer dan ini ayat yang disukai, ya. Ayat yang disukai oleh orang yang sudah melewati pergumulannya. Ya. Tapi kalau orang masih dalam penderitaannya, ya, mengklaim segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, kayaknya sedikit ada rada-rada aneh. Baru ayat ini diperkatakan ketika masalah itu terlewati. Sama aja dengan Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang, kemarin enggak, ya. Kenapa kemarin tidak ada jalan keluar, ya kan? Sementara segala perkara dapat kutanggung. Lah ini kalau kita klaim hari ini, kita percaya, kita imani saat ini segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yang melatar belakangi Paulus menulis, ya, ayat ini apa?
Paulus dikatakan seperti ini, saudara yang dikasih Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan. Paulus yang menulis berapa surat itu dalam perjanjian baru, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi sudah tidak heran antara kekurangan dan kelimpahan, saudara. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, ya, ada sesuatu yang merupakan rahasia. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, ya, maupun dalam hal kelaparan. Paulus, tokoh dalam Alkitab yang hebat itu, mengalami yang namanya, ya kalau kenyang ya udah maklum lah, namanya makan kenyang. Tapi kalau dalam hal kelaparan, Paulus mengalaminya. Semua all on, ya, hidupnya diserahkan kepada Yesus. Karena ia adalah orang yang mula-mula mengejar, mengeksekusi, kalau apa, mensweeping orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan memegang surat tugas untuk menangkap orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Disitulah ia pentolannya, saudara. Ya, tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia 180 derajat berubah hidupnya. Bukan 360 ya. 300 berubah itu yang total 360 apa 180? 180 ya. Berarti 180 itu perubahan total, berlawanan arah begini. Tapi kalau perubahannya yang terjadi 360 ya begini. Balik lagi ke sini. Putar balik. Nah, Paulus 180 derajat perubahan hidupnya. Yang tadinya menjadi pemburu orang-orang yang mengaku percaya Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, ia berubah total menjadi orang yang melayani Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi, tetap setia. Seperti Paulus, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selanjutnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat ke-11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi orang-orang, ya, orang-orang Israel, orang-orang Israel ketika berhadapan melawan orang-orang Amalek, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ Musa dan Harun berdoa kepada Tuhan. Ya, Musa dan Harun berdoa kepada Tuhan. Ya, Musa dan Harun berdoa kepada Tuhan. Sebelah ribu udah tidak kuat, jeplak, atau mungkin ada yang kendor, saudaraku. Tidak apa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu bisa dihidupkan begitu. Bapak Ibu dulu sebelum ada AC dan ada kipas, panas nggak? Enggak. Masih segar dulu. Oh, masih segar ya. Terus muncul lagi kipas, masih terasa panas. Muncullah AC, masih terasa. Buminya terlalu Buminya terlalu tambah panas.
tambah panas. Berarti ada lapisan ozon yang berlubang besar. Ya, karena orang-orang di Purwokerto tidak mau tanam tanaman. Ya kan? Ada oksigen, yang menciptakan oksigen itu adalah tanaman. Maka saya sampai hari ini masih menyukai tanaman. Saudara yang kembali ke pokok persoalan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Pada waktu itu orang-orang Israel punya pergumulan melawan bangsa Amalek, ya. Dan orang Israel ini dipimpin oleh Musa dan Harun. Nah, disitulah letaknya bagaimana Musa memimpin orang-orang Israel untuk berperang. Di situ Musa berdoa. Apakah Musa itu berdoa sendirian? Tidak. Musa ditopang oleh Harun, saudaranya. Nah, ketika ia mengangkat tangan, saudaraku, seberapa saudara kuat mengangkat tangan seperti ini? Halo? 5 menit. Apalagi yang biasa istirahat, ya, suruh angkat tangan. Nah, seberapa kuat kita punya kekuatan untuk mengangkat tangan? Tangan kosong aja, saudaraku. 5 menit gak kuat, apalagi 1 jam. Nah, kira-kira peperangan itu terjadi berapa lama? Cukup 1 jam? Cukup 2 jam? Cukup 3 jam? Di situ dia dibantu oleh Harun yang menyangga tangannya Musa untuk tetap mengangkat tangan. Ketika Musa mengangkat tangan, maka semakin kuatlah Israel. Ketika tangannya Musa mulai lelah turun, maka di situ, ya, mulai lemahlah Israel. Nah, apa saudaraku yang terjadi? Ketika kita angkat tangan, menyerah kepada Tuhan, Tuhan ini aku, maka di situ Tuhan turun tangan, mukjizat terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ketika kita turun tangan, nah di situ Tuhan angkat tangan, saudaraku yang. Kenapa? Ketika kita turun tangan, merasa bahwa kita mampu, punya kemampuan lebih tanpa melibatkan Tuhan, ya Tuhan, ya udah, kamu udah bisa kok. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini seberapa banyak kita yang masih mempercayai Tuhan? Apa bukti bahwa kita itu masih mempercayai Tuhan? Ya, apa bukti kita masih mempercayai Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukti kita masih mempercayai Tuhan itu kalau kita mampu merendahkan hati, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Apa yang kita punya itu hanya titipan, saudaraku. Ya, biar tambah terang. Ya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya itu puji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Nah, apapun yang terjadi hari ini itu baik. Supaya apa? Kita tahu kekurangan kita. Ya kan? Kalau kita tidak pernah punya masalah, berarti kita tidak akan pernah tahu seberapa kita punya kemampuan dan kekuatan, saudaraku. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita masih benar-benar sungguh dalam doa kita, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Ya kan, sebentar lagi, ya, tanggal 25 Natalan. Ya, kita sering mengaku, apalagi di sebuah gereja diakhiri di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Tapi apakah kita benar mau diselamatkan oleh Tuhan? Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, itu artinya adalah
bahwa seluruh kehidupan kita itu berada dalam otoritas Tuhan. Ya, apakah kita siap untuk diatur oleh Tuhan atau kita mau mengatur hidup kita sendiri, saudara yang dikasihi Tuhan? Ya. Saya dulu memulai rancangan mimpi masa depan bahwa saya akan memiliki sebuah pelayanan, sebuah kota besar, sehingga saya mengambil studi jurusan A, ya kan? Karena saya tahu jurusan ini hanya cocok di kota besar yang menghasilkan cuan. Karena di kota besar orang-orang punya banyak masalah. Di kota besar yang punya masalah itu adalah orang-orang yang dikatakan kelas menengah ke atas, yang punya banyak masalah. Bos perusahaan, ya, pasti beban berat untuk menanggung tanggung jawabnya, menentukan apakah perusahaannya itu bakal maju memiliki profit atau tidak. Sementara harus menggaji karyawannya. Di situ bos itu stres, butuh konsultasi, datang ke konsultan, ya, datang ke psikolog. Itu cuan, sudah yang dikasih Tuhan. Ya. Maka pada waktu itu ketika saya diajukan untuk menjadi seorang gembala, saya tolak. Karena seorang gembala tidak menunggu. Dia jemput bola. Kalau nggak jemput bola, dituntut untuk menjemput bola. Tapi kalau seorang profesional kerja, ya, yang butuh itu datang, ya, tinggal buka kantor, ya, jam kerja jam 9 sampai jam 5. Sudah tahu jam kerja kita, orang akan datang tepat dan jam kerja kita. Cukup dalam waktu 1 jam sudah ada nilai rupiahnya, sudah. Itu yang saya rancang. Kalau saya mengikuti itu, saya tidak akan mengambil keputusan untuk, ya, ke Purwokerto. Karena apa? Karena saya sudah punya rancangan masa depan sendiri. Sudah saya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya kuliah itu pun saya sudah merancang berapa lama saya harus lulus dari kampus ini. Ya, dari semester 1 saya sudah mempersiapkan skripsi apa yang mau saya ambil, judulnya, topiknya. Sehingga dalam tahun-tahun pertama saya sudah mempersiapkan, mulai beli buku, mengumpulkan buku. Sehingga di kamar asrama saya itu sudah terkumpul literatur untuk skripsi. Dan di situ saya 3 tahun. Selesai. Skripsi saya kerjakan 1,5 bulan. Dengan jumlah total halaman pada waktu itu sampai 170. Tapi kata dosen pembimbingnya, "No, ini sudah tesis," katanya. 170 halaman itu sudah tesis. Ya, kalau skripsi itu paling tidak 60 halaman sudah bisa pada waktu itu. Saya potong-potong, saudaraku, saya potong-potong, ya. Nggak bisa dipotong semua, tersisalah 99. Itu pun udah mentok. Kalau dipotong lagi sudah habis itu maknanya, esensinya, tulisan-tulisan itu. Nah, saudaraku, saya sudah rancang demikian rupa, ya. Harus praktek 1 tahun. Praktek 1 tahun. Sebelum saya pergi praktek, saya sudah menyelesaikan skripsi. Pulang dari praktek 1 tahun kemudian, saya tinggal sidang skripsi. Setelah sidang skripsi, ya, menunggu jadwal wisuda 1 tahun, saya kembali ke area pelayanan. Sudah yang dikasih Tuhan. Dan saya sudah kepedean. Wah, saya mau jadi orang kantoran. Ya, saya waktu itu sudah mempersiapkan 4 HP. Saya kerja dengan 4 HP secara online, buka ruang konsultasi klinis. Ya, walaupun masih mahasiswa, semester akhir pada waktu itu, praktek 1 tahun, saya sudah membuka ruang konseling. Modal 4 HP, 4 nomor.
Karena waktu itu kan HP-nya jadul-jadul, tidak bisa double kartu. Ya. Nah, saya sudah merancang demikian rupa ketika saya mempercayai bahwa saya kalau mengambil profesi ini saya bakal punya cuan. Tapi ternyata Tuhan punya acara yang berbeda, rencana yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, yang sebenarnya bukan tujuan saya. Panggilan Tuhan itu ternyata berbeda. Rupanya Tuhan punya acara. Kamu pengalaman dulu di gereja besar, kamu pengalaman dulu untuk melihat kehidupan manusia sebanyak itu. Bapak Ibu, kalau 300 minimal 3 kali ibadah sudah 900. Satu hari saya ketemu orang dengan 900 orang minimal. Tak bisa membayangkan ketika dalam ibadah saya melihat menengok ke belakang 5 orang, 10 orang. Kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, kita pasti berkata, Tuhan gak salah Pak, Tuhan menempatkan hidupku seperti ini. Makanya segala perkara dapat kutahui di dalam Dia. Itu saya sudah tahu bertahun-tahun yang lalu, bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Tapi bagaimana kita mau diatur oleh Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari Jumat yang lalu dikasih punya kesempatan karena ada berita Ibu Cipto masuk rumah sakit, ya kan? Awal-awal ya mungkin masih parah, tidak punya, ya masih belum dapat ketemu sama orang mungkin, ya. Maka beberapa hari kemudian saya berkeputusan saya datang ke rumah sakit Islam. Harus memakai masker. Saya nggak bawa masker. Istri saya bawa masker, ya. Istrinya masuk ke ruang isolasi. Bu Ciptonya malah keluar. Oh ya udah, ngobrol di sini aja. Sampai yang tukang bersih-bersih itu serok. Saya ngobrolnya kan nggak pernah pelan. Oh wancang-kancang sampai kedengaran seperti selorong itu wancang. Ya. Ibu doa amat. Saya tanpa masker di situ. Nah, setelah ketemu Bu Cipto, setelah itu melanjutkan perjalanan ke tempatnya Bu Giarto yang katanya jatuh. Ya, dia Bu Giarto menceritakan kronologis. Rupanya Pak Giarto itu sudah seminggu sakit. Terus ditambah Bu Giarto sakit lagi. Ketika dia masuk ke tokonya, dia kesandung undak-undakan antara pintu dan lantainya itu. Ya, natap rak, jatuh kepalanya ke bentur meja sialan itu katanya. Ya, ke bentur meja sialan itu. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Pak Giartonya sudah sakit-sakitan, ya sudah 1 minggu. Giliran Bu Giartonya yang mengalami kecelakaan yang tidak terduga, ya sakit seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, melihat orang tua yang seperti itu, saya tidak bisa berkata apa-apa, cuma bisa menghibur dan menghibur sambil berkata, sudah makan apa belum? Hal yang pertama yang saya lakukan ketika bertemu dengan orang yang lagi seperti itu, yang saya tanyakan, sudah makan atau belum? Sudah ada yang ngirim? Oh ya sudah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Nah di situ Pak Gianto menunjukkan ini kotak tisu ini, kotak tisu ajaib. Ya, ini hasil karya Pak Gianto nggak tahu berapa minggu. Karena apa? Nggak ada pelanggan yang masuk, yang servis, sehingga tidak ada pendapatan. Kalau tidak ada pendapatan, rasanya gimana? Hah? Lapar. Nggak makan, nggak bisa beli makan, ya kan? Ya, gengsi untuk mengambil uang warung. Kalau bisa makan dan hasil kerjanya, makanya dalam kesunyian kerjanya yang tidak ada pelanggan, Pak Gianto membuat kotak tisu ajaib ini menjadi bersuara dengan pernak-pernik yang ada di dalam. Dia bilang, saya jual 150 aja sampai hari ini gak laku, Pak. Bagaimana saya mau persembahan? Boro-boro mikirin persembahan, bagaimana saya bisa makan? Nah nanti kalau ngambil uang warung kan babonya ya kan kemakan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, dia katakan ini sudah lama gak laku-laku, Pak. Terus saya bilang ya udah, saya bawa aja. Isi saya uring-uringan. Ini saya uring. Kenapa? Bukan hanya kotak ajaibnya ini saudara yang jadi masalah. Yang jadi masalah ini bawa motor dari mana itu? Pangabatan. Sementara habis belanja ada kresek, saya suruh bawa ini. Uring-uringan. Aku injak abunya. Diam aja. Hah? Mendung juga, gerimis. Besok aja lah kesini bangun. Udah, kamu diam. Kalau saya sudah ngambil kebijakan, wah pemimpin. Kalau saya sudah mengambil kebijakan, keputusan, diam. Udah. Karena dia nggak tahu maksud hati saya. Saya mau kasih uang, saya nggak punya uang. Saya mau beli juga gak punya uang. Saya dengan PD-nya saya bawa. Ya udah, nanti saya jualin. Tahukah saudara, saya kemarin bikin status sama hari Jumat, jual speaker LG 8 in yang bisa bunyi, ada USB, Bluetooth, ya, radio, saudara yang dikasih Tuhan. Pengen dengar suaranya? Separuh. Volume separuh. Karya anak bangsa. Karya anak bangsa. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ini patut dihargai, saudara yang dikasih Tuhan. Saya dikritik, pendeta penjualan mimbar. Lah untuk kasih makan orang-orang yang model, yang misalnya membutuhkan pertolongan tanpa harus mengajak saudara, cara saya gimana? Ya. Saya posek, saya jual 200.000 untuk menolong orang sakit. Masih ada yang minat? Uangnya bukan untuk saya. Ada orang yang kasih uang.
150 seperti yang dikatakan pagi hari. Tapi aku posting 200. Berapa menit kemudian dia lihat stalking lagi story saya, saudaraku. Terus muncul lagi transaksi. Cering. Loh, kan nambah. Aku baru lihat, apa? Ternyata kamu posting 200 ya? Iyalah. Kapan barangnya saya kirim? Dibeli orang jauh. Tapi barang tetap milik saya. Saya bisa menolong. Kalau ada yang mau beli, silakan. Dan uangnya bukan untuk saya. Saya akan berikan kepada orang yang membutuhkan. Itu cara saya menolong orang lain dengan cara saya dan dengan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini gimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain sebenarnya kita nggak punya uang, nggak punya tabungan. Saudaraku yang saya cara dengan iman. Udah, istri saya diam aja. Saya bawa. Ini kotak ajaib, bersuara, bunyinya bagus, ya. Semalam itu terjadi sesuatu. Ketika kita datang kepada Tuhan, mukjizat itu terjadi. Jadi saya sudah punya modal 200.000 untuk dapat memberkati orang, tapi barangnya masih di tangan saya. Masih bisa saya lelang lagi, ya. Hasilnya masih bisa untuk membantu orang lagi, saudara yang dikasih Tuhan. Karena mau saya kirim nanti, kalau saya jadi, saya ambil sendiri. Ya kalau datang, kalau enggak, kan saya punya hak pakai dan hak jual, ya kan? Nah, mengikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap, saudara. Ya. Ngerinya ketika kita nggak ada uang, sedapnya ketika kita dapat mukjizat berkat yang seperti ini. Kita bisa membantu orang, ya, karena kita menghargai hasil karyanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Ia yang akan segera menolong kamu. Tak khawatir. Kalau saya membantu orang, berarti saldo saya berkurang. Tapi kalau saya punya hikmat, saldo saya bisa bertambah, bisa untuk menolong orang lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau kita membaca di Mazmur pasal yang 37 ayat yang ke-5, bunyinya apa? Ada yang masih ingat? Mazmur 37 ayat yang ke-5. Bunyinya, tadinya saya berpikir khotbah saya pendek, saudara, tapi nggak bisa. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah dan Ia akan bertindak. Saya percaya, ya, ketika kita menghargai, ya, hasil kerja orang, kita angkat, ya, Tuhan yang bertindak menolong kita. Saudaraku yang tinggi, kembali kamu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu pemain musik, silakan maju ke depan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, tidak ada sesuatu yang nihil atau zero.
Karena ketika kita bersama dengan Tuhan, from zero to hero, dari nol menuju angka 1, 2, 3 dan selanjutnya. Ketika kita berani percaya apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita, maka di situ Tuhan bertindak. Terlaksanalah segala rencana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya beri kesempatan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini sejenak. Saudara berdiam diri dan sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Apa yang menjadi masalahmu hari ini? Ya, apa yang menjadi isi hatimu hari ini? Apakah di situ saudara tetap mempercayai otoritas Tuhan? Kegagalan kita. Beranikah kita berkata kepada Tuhan, apapun yang terjadi, aku akan tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kami kekuatan untuk tetap percaya dan mengandalkan-Mu. Beri kami kekuatan untuk mengulurkan tangan untuk Kau tuntun kemana kami harus melangkah. Beri kami hati untuk tidak menolak uluran tangan. Di dalam berkat nama Yesus, ketika Kau berani mengangkat tanganmu, maka mukjizat itu terjadi dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong kita waktu kemarin-kemarin, waktu minggu lalu, tahun lalu, masa iya Tuhan gak nolong kita di yang kemudian harinya? Kan tidak mungkin. Jadi kita punya kekhawatiran, kita punya kelemahan, kita serahkan saja pada Tuhan yang hidup. Kini saatnya kita mau memberikan persembahan. Saya undang para petugas kolektor untuk maju ke depan dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat firman-Mu, kiranya dapat tertanam di hati kami Tuhan. Biarkan itu jadi bertumbuh dan berbuah bagi sesama kami Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dia sembuh.
sebelum pulang ada beberapa hal yang perlu kita cermati dan doakan sepanjang minggu-minggu ke depan, saudaraku. Tanggal 19 tim ibadah akan melayani pelayanan Natal di GPI Jatilawang, tepatnya Pendeta Pembantu Dwi Tomasoa. Ya. Kita akan berangkat dari tempat ini pukul 4, saudaraku. Yang mau ikut silakan menghubungi, mendaftar ke Iskia. Namamu siapa? Iskia. Ya, supaya bisa terakomodasi kendaraannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu, ya. Terus per minggu yang lalu persembahan Natal terkumpul berapa, Is? 2.349.000 belum per hari ini, dengan total anggaran rencananya 12,2 juta. Kira-kira mustahil nggak ya? Ya, mari kita sama-sama bersyukur, ya, berdoa tidak perlu yang berdele-dele. Tuhan, terima kasih, kami percaya bahwa Engkau akan mencukupkan apa yang menjadi kegiatan. Angka tidak penting, Bapak Ibu, yang penting semua agenda, rencana, acara, kegiatannya tercapai. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat hari ini. Tidak habis-habisnya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kami ada karena berkat kemurahan-Mu, hari ini ada karena mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dengan kekuatan kami tidak bisa melakukan banyak hal. Namun ketika kami mengangkat tangan kepada Tuhan, kami menyerahkan segala apa yang kami pikirkan dalam rencana kami selama mengakhiri tahun 2024. Kami percaya Tuhan sudah paham, Tuhan tahu persis, dan kami hanya bisa percaya. Tuhan, tolong kami, berkati umat-Mu yang tetap setia. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, terimalah berkat daripada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang percaya diberkati hidupmu, keluargamu, pasanganmu, istrimu, suamimu, anak-anak, bahkan seisi rumahmu, menikmati berkat Tuhan yang baru setiap pagi, setiap hari. Dalam berkat nama Yesus, bahwa berkat-berkat yang tidak lazim masih disediakan bagimu, akan diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Engkau yang percaya Tuhan sanggup menolong kehidupanmu